cerita ini hanya fiktif belaka. Hanya untuk hiburan saja. Kalau ada nama atau tempat yang sama dengan di dunia nyata, semua bukanlah sebuah kesengajaan dan mohon dimaklumi. Part 1. Hari aku menggantikan pengantin. Namaku Aluna, dan hari itu seharusnya bukan aku yang berdiri di pelaminan. Gaun putih ini bukan milikku. Senandung musik pernikahan ini bukan untukku. Dan pria di depanku bukan seseorang yang mencintaiku. Namanya Raka. Seharusnya hari ini dia menikahi sahabatku sendiri, Nadira. Wanita yang selama ini dia cintai dengan sepenuh hati. Tapi pagi itu Nadira menghilang tanpa kabar, tanpa pesan. Hanya meninggalkan satu hal, sebuah kehancuran besar yang akan mempermalukan keluarganya. Semua panik, tangis pecah di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, ibuku menggenggam tanganku erat. Aluna, kamu harus menggantikan dia. Aku terdiam. Ini demi kehormatan keluarga Nadira. Kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan semuanya. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini bukan hidupku. Tapi saat aku melihat wajah orang tua Nadira yang hancur, aku tidak sanggup. Dan akhirnya aku mengangguk tanpa tahu bahwa keputusan itu akan menghancurkan hidupku sendiri. Akad nikah berjalan cepat. Raka bahkan tidak menatapku saat ijab kabul diucapkan. Suaranya datar, dingin, seolah aku bukan siapa-siapa. Saat cincin itu melingkar di jariku, aku sadar satu hal. Aku bukan pengantin. Aku hanya pengganti. Malam pertama kami sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan. Raka berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Aku tahu ini semua rencanamu. Aku terkejut. Apa maksudmu? Dia menoleh, tatapannya tajam. Kamu yang menyuruh Nadira pergi, kan? Jantungku seperti berhenti, supaya kamu bisa menggantikannya. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak pernah melakukan itu. Tapi Raka hanya tertawa dingin. Mulai sekarang, jangan pernah berharap apapun dariku. Dia berjalan keluar kamar, meninggalkanku sendiri di malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Dan sejak saat itu, aku resmi menjadi istri. Tapi tidak pernah banner-banner dianggap ada. Part 2. Istri yang tak pernah dianggap. 2 tahun berlalu. 2 tahun. Aku hidup dalam rumah yang sama dengan Raka, tapi tidak pernah banner-banner hidup sebagai istrinya. Kami tidur di kamar yang berbeda. Kami makan tanpa saling bicara. Dan setiap hari, aku hanya menjadi bayangan. Raka tidak pernah menyentuhku. Bahkan, menatapku dengan hangat pun tidak pernah. Baginya, aku hanyalah wanita yang merebut tempat orang yang dia cintai. Suatu pagi, aku mencoba berbicara. Raka, kamu sudah sarapan? Dia hanya mengambil kunci mobilnya. Tidak perlu pura-pura peduli. Satu kalimat yang cukup untuk menghancurkan seluruh hariku. Tapi, aku tetap bertahan. Entah karena janji atau karena hatiku yang bodoh mulai mencintainya. Di luar rumah, aku berpura-pura bahagia. Orang-orang mengira kami pasangan sempurna, kaya, tampan, cantik. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam aku menangis sendirian. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Aku menemukan sebuah foto lama, Raka dan Nadira. Mereka tertawa, bahagia, saling menatap penuh cinta. Dan di belakang foto itu ada tulisan, kalau suatu hari aku pergi, tunggu aku pasti kembali. Tanganku gemetar, dan untuk pertama kalinya aku merasa takut. Takut karena aku tahu jika Nadira benar-benar kembali, aku tidak akan punya alasan lagi untuk tetap di sini. Malam itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dia memanggil namaku, Aluna. Aku menoleh cepat. Ada apa? Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, Nadira sudah kembali. Dunia seakan runtuh, dan aku sadar peranku sebagai istri pengganti akan segera berakhir. Part 4. Pergi sebelum terlambat. Pagi itu, aku sudah membuat keputusan. Koper kecil terletak di samping pintu. Tidak banyak yang kubawa, karena memang tidak ada yang benar-benar milikku di rumah ini, termasuk hati Raka. Saat aku hendak pergi, suara itu menghentikanku. Kamu mau kemana, Raka? Raka, aku menoleh. Beji, singkat, jelas. Dia mengerutkan kening. Maksudnya, aku tersenyum tipis. Aku rasa tugasku sudah selesai. Henning, aku hanya pengganti kan? Tatapannya berubah.
Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Arena, aku menggeleng. Tidak perlu menjelaskan, air mataku jatuh. Tapi aku tetap tersenyum. Sekarang, orang yang benar-benar kamu cintai sudah kembali. Aku menarik napas dalam. Dan aku tidak ingin lagi hidup sebagai bayangan. Aku berjalan melewatinya. Langkahku berat, tapi pasti. Dan saat tanganku menyentuh gagang pintu, "Jangan pergi!" Suara Raka, pelan, hampir tidak terdengar. Aku berhenti, jantungku berdebar. Tapi aku tidak menoleh, karena aku tahu jika aku menoleh sekarang, aku mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan kali ini, aku memilih diriku sendiri. Part 3. Wanita yang seharusnya di tempatku. Hari itu, aku melihatnya, Najira. Dia berdiri di ruang tamu rumah kami. Cantik seperti dulu, bahkan lebih bersinar. Dan di sampingnya, Laka, tatapan yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Kini terlihat jelas di matanya, lembut, hangat, penuh cinta untuknya, bukan untukku. Aluna, suara Nadira, pelan. Aku minta maaf. Aku hanya tersenyum. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak yakin artinya apa. Tidak apa-apa. Tidak apa. Padahal semuanya tidak pernah benar-benar baik-baik saja. Sejak hari itu, rumah ini berubah. Raka mulai sering pulang lebih awal. Tapi bukan untukku, untuk Nadira. Mereka sering berbicara di ruang tamu, tertawa, mengenang masa lalu. Dan aku hanya lewat sebagai bayangan, seolah aku yang menjadi orang ketiga di rumahku sendiri. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka. "Aku masih mencintaimu, Nadira." Jantungku berhenti. Aku tidak pernah berhenti. Air mataku jatuh tanpa suara. Dan saat itu, aku akhirnya mengerti. Selama 2 tahun ini, aku tidak pernah punya tempat di hatinya. Tidak pernah aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang yang terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku harus tetap bertahan atau pergi sebelum hatiku benar-benar hancur. Part 5. Cinta yang terlambat. Setelah aku pergi, Raka akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia pahami. Sepi. Rumah itu masih sama, tapi tidak ada lagi suara langkah kecil yang selalu menyambutnya. Tidak ada lagi suara lembut yang bertanya, "Kamu sudah makan?" Dan anehnya, hal-hal kecil itu justru yang paling dia rindukan. Awalnya, dia pikir itu hanya kebiasaan. Tapi hari demi hari, perasaan itu berubah jadi kehilangan. Sampai akhirnya, dia membuka lemari kamar, dan di sana semuanya masih rapi. Baju-bajuku, buku-bukuku, dan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat. Tangannya gemetar saat membuka. "Raka, aku tidak pernah memaksamu mencintaiku. Aku hanya berharap suatu hari kamu melihatku. Tapi sepertinya hari itu tidak akan pernah datang. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupku. Meski hanya sebagai bayangan." Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, Raka menangis. Dia mencari aku ke mana-mana, tapi aku sudah pergi terlalu jauh. Dan kali ini, aku tidak ingin ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Raka berdiri di sebuah tempat yang sepi. Sebuah pemakaman di depan nisan dengan namaku. Aruna, ternyata hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Aku jatuh sakit tanpa pernah dia tahu. Dan saat dia akhirnya mencariku, aku sudah tidak ada. Raka berlutut, menangis seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Aku baru sadar, aku mencintaimu. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena cinta yang datang terlambat tidak akan pernah bisa menyelamatkan apapun.